Halo semuanya, nama aku Kayla. Setelah video pertama aku di minggu kemarin, aku mendapatkan beberapa masukan dari teman-teman semuanya dan aku akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari videoku. Jadi ketika aku double check kemarin tentang suara yang bagaimana, dan ternyata kalau misalnya disimpan di sini ataupun di mana, dia akan mendem suaranya kayak yang kemarin. Dan ternyata lebih baik bikin dipegang seperti ini. Oke guys, jadi hari ini aku akan membahas tentang salah satu kecelakaan yang terjadi di dunia penerbangan yang melibatkan dua pesawat sekaligus, yaitu mengenai kisah kabut dan ambisi. Ini merupakan salah satu kisah yang menurut aku menarik dan salah satu favorit aku juga karena ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dalamnya tentunya ya. Semua dimulai dari bara separatisme di Kepulauan Canary. Pada tahun 1964 lahir sebuah gerakan radikal bernama MPAIAC yang didirikan oleh Antonio Cubillo, yang dimana gerakan ini mempunyai satu tujuan, yaitu memisahkan Kepulauan Canary dari Spanyol untuk kemudian mendirikan sebuah pulau baru yang bernuansa Afrika. Nah, Kepulauan Canary ini sebenarnya secara geografis itu terletaknya di Laut Afrika. Namun secara politik, wilayah ini adalah milik Spanyol. Gerakan ini sebenarnya didasari oleh 4 alasan. Satu, mengenai sentimen kolonialisme, di mana MPAIAC menganggap bahwa kekuasaan Spanyol di Canary adalah bentuk penjajahan di seberang lautan yang eksploitatif. Mereka merasa secara geografis dan kultural mereka itu adalah orang Afrika, bukan Eropa apalagi Spanyol. Kedua, dugaan penindasan rezim Franco. Saat gerakan ini tumbuh, saat itu Prancis ada di bawah kekuasaan rezim Francisco Franco. Disebutkan bahwa rezim Franco menindas semua identitas lokal secara kejam, bahasa daerah dilarang, dan aspirasi politik dibungkam dengan kekerasan. Hal ini membuat pemuda lokal frustasi dan kemudian memilih untuk mengangkat senjata mereka. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Pada awal 1970-an, Kepulauan Canary menjadi salah satu objek wisata sektor pariwisata global. Namun MPAIAC menilai bahwa keuntungan dari pariwisata tersebut tersedot semuanya ke pemerintahan, terutama pemerintah pusat di Madrid. Sementara warga Kepulauan Canary sendiri masih terjebak hidup dalam kemiskinan. Dan yang terakhir adalah kebangkitan identitas Guanche. Suku Guanche atau etnis Berber Afrika Utara adalah etnis yang punah akibat penjajahan atau ekspansi Spanyol, di mana gerakan ini kemudian membakar semangat mereka untuk melihat nasionalisme kepada leluhur mereka, suku Guanche. Ketika Jenderal Franco wafat pada tahun 1975 dan Spanyol bertransisi menuju demokrasi, MPAIAC kemudian meningkatkan teror mereka yang bertujuan untuk menekan pemerintahan baru yang masih lemah. Nah, makanya terjadilah di sini Minggu Naas pada pukul 11.35 tersebut. Sebuah bom berkekuatan kecil yang dipasang oleh aktivis MPAIAC meledak di dalam toko bunga di dekat terminal Bandara Gando di Gran Canaria. Bom itu melukai beberapa orang dan memecahkan kaca-kaca di sepanjang terminal. Tak lama setelah ledakan bom pertama tersebut, sebuah telepon masuk ke otoritas bandara. Ingat ya kalian, ini baru permulaan. Ada bom kedua yang jauh lebih mengerikan yang kami pasang di suatu tempat di bandara. Mendengar hal itu, demi keselamatan ribuan nyawa, mereka menutup total bandara Gran Canaria dan mengalihkan seluruh penerbangan internasional yang sedang berada di udara ke pulau tetangga Tenerife menuju sebuah bandara regional kecil bernama Los Rodeos. Di antara pesawat-pesawat internasional yang membelot ke bandara regional adalah dua pesawat raksasa milik Boeing 747. Yang pertama ada KLM penerbangan 4805 membawa 235 penumpang, yang dimana mayoritas penumpangnya adalah turis Belanda yang ingin menikmati liburan musim semi. Yang duduk di kursi kaptennya adalah Kapten Jacob van Zenten. Dia ini bukan pilot biasa yang nantinya akan aku ceritakan mengenai Kapten Jacob ini. Yang kedua ada Pan Am penerbangan 1736. Nah, pesawat ini datang jauh dari Los Angeles setelah transit di New York, membawa 380 penumpang, yang sebagian besar adalah warga lansia Amerika yang hendak mengikuti liburan kapal pesiar mewah. Pesawat ini dipimpin oleh Kapten Victor Grobbs yang juga seorang veteran dan berpengalaman. Nah, tadi kita sempat membahas tentang Kapten Jacob van Zenten ya. Setelah aku baca biografinya ini, Kapten Jacob itu bukan sekedar pilot biasa. Dia adalah pilot senior di KLM. Nah, pada masanya beliau itu adalah ikon hidup dari maskapai tersebut.
Reputasi dan statusnya di KLM begitu legendaris karena beberapa alasan utama yang mencakup kemampuan teknis, peran strategis, hingga penampilannya yang karismatik. Nah, yang pertama ini, Kapten Jacob itu memegang posisi sebagai Chief Flight Instructor atau kepala instruktur pilot untuk armada Boeing 747 yaitu KLM tadi, yang saat itu merupakan pesawat jet terbesar, paling canggih dan paling bergengsi di dunia. Tugas utamanya itu mencakup melatih, menguji, dan memberikan sertifikasi kelayakan terbang kepada pilot-pilot KLM lainnya. Nah, di internal maskapai, kata-katanya itu bagaikan hukum. Jadi ketika Kapten Jacob mengatakan bahwa seseorang tidak lulus ujian pilot, maka dia tidak akan bisa menerbangkan pesawatnya. Dan aku juga mendapati bahwa dia adalah wajah resmi maskapai KLM juga. Nah, ia ini memiliki penampilan yang sangat berwibawa, karismatik, dan dinilai merepresentasikan citra pilot Belanda yang andal, tenang, dan profesional. Tercatat bahwa Kapten Jacob telah mengantongi lebih dari 11.700 jam terbang, di mana sekitar 1.500 jam diantaranya dihabiskan di dalam kokpit Boeing 747. Ia dikenal memiliki rekam jejak keselamatan yang sempurna selama puluhan tahun berkarir. Itulah sedikit mengenai Kapten Jacob. Ketika mendarat di Los Rodeos, bandara regional kecil itu telah berubah menjadi tempat parkir raksasa. Setelah aku baca, ternyata Los Rodeos itu tidak dirancang untuk menangani trafik internasional. Jadi, mau tidak mau, petugas menara pengawas atau ATC terpaksa memerintahkan pesawat-pesawat parkir berjajar di taxiway utama. Artinya, satu-satunya jalan untuk nanti pesawat lepas landas adalah dengan menyusuri landasan pacu utama atau runway, kemudian berputar 180 derajat di ujungnya, lalu terbang. Di dunia penerbangan, prosedur ini disebut dengan backtracking, yang dimana resikonya juga tinggi. Apalagi kalau jarak pandangnya juga buruk, karena pesawat harus menggunakan landasan pacu aktif sebagai jalur berjalan. Di sisi lain, selama beberapa jam, para penumpang terlantar di kabin dan juga berdesak-desakan di terminal. Hal ini membuat Kapten Jacob di KLM merasa cemas. Peraturan ketat pemerintah Belanda mengatakan bahwa jika kru pesawat melewati batas jam kerja kumulatif dalam satu hari, mereka tidak boleh terbang dan harus istirahat semalaman. Ya, kalau itu terjadi, artinya KLM harus menanggung kompensasinya seperti makannya, dan tentunya kompensasi ratusan penumpang di Tenerife. Dan bahaya bagi Kapten Jacob, reputasinya sebagai kapten yang disiplin dan tahu waktu itu bisa terancam. Guna menghemat waktu saat nantinya mendarat di Las Palmas, Kapten Jacob mengambil keputusan besar, yakni mengisi penuh bahan bakar di KLM di Tenerife. Proses ini memerlukan waktu sekitar 30 menit. Di mana nantinya keputusan ini justru berakibat fatal bagi KLM. 1. Kalau misalnya si bahan bakarnya terisi penuh, otomatis beban pesawat KLM menjadi lebih berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan membuat KLM butuh landasan yang lebih panjang untuk terangkat. Nah, ya, sementara Kapten Jacob itu tetap ngotot untuk mengisi bahan bakar KLM, otoritas Bandara Las Palmas mengumumkan bahwa bandara mereka telah dibuka lagi karena ancaman bom kedua itu ternyata fiktif. Masih ingat Kapten Victor? Iya, kapten dari Pan Am atau pesawat yang kedua tadi segera menyalakan mesinnya untuk pergi. Namun karena KLM tadi lagi ngisi bahan bakarnya, jadi Pan Am terhalang nih oleh ekor pesawat dari KLM. Akhirnya Pan Am terjebak dan terpaksa harus menunggu KLM ini selesai. Saat jarum jam menunjukkan 16.30 sore, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Nah, bandara ini kan merupakan bandara yang terletak di antara pegunungan. Sehingga ketika sore hari, awan rendah merayap menuju landasan, sehingga berubah menjadi kabut yang sangat tebal. Jarak pandang yang tadinya berkilo-kilometer itu mendadak rontok menjadi 300 meter aja. Ya of course, karena apa? Karena si kabut itu. Menara pengawas jadi tidak bisa melihat dengan jelas yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di landasan. Dan tentunya apa? Kedua pesawat KLM dan Pan Am itu tidak bisa melihat satu sama lain. Pukul 16.56, KLM mendapatkan perintah untuk melakukan backtracking di landasan pacu. Mereka pun berjalan pelan menembus kabut menuju ujung landasan 30. Gak lama dari itu, Pan Am juga diperintahkan untuk mengikuti belakangnya si KLM ini, yang dimana berarti ada di landasan yang sama. Jadi di satu landasan tersebut, pertama ada KLM, kemudian di belakangnya ada Pan Am. Instruksi ATC kepada Pan Am adalah berjalan di landasan pacu, lalu belok kiri keluar ke jalur exit 3 atau C3 agar landasan pacunya itu bersih dan KLM bisa terbang. Satu landasan ini ada KLM, ada Pan Am. Jadi Pan Am disuruh belok kiri ke sini.
Biar apa? Biar nanti pada saat KLM berputar 180 derajat ke sini, dia nggak akan tatap-tatapan sama Pan Am. Ngerti kan? Cuma karena kan tadi disebut bahwa lagi turun kabut, akhirnya kru Pan Am kesulitan untuk melihat papan exit keluar itu. Terlebih lagi, tikungan di exit juga mengharuskan pesawat untuk belok secara kayak ngepot gitu. Dan kalaupun itu dilakukan, resikonya juga ada. Pasti rodanya akan bermasalah. Jadi kru Pan Am menduga ATC sebenarnya menginginkan mereka untuk keluar di C4 nih, jalur exit C4. Jadi kan ada C3, ada C4, yang dimana memiliki sudut belokan yang masih masuk akal. Jadi di sini posisinya Pan Am sambil mencari-cari jalan exit keluar di tengah kabut, mereka merayap dengan pelan. Sementara itu KLM sudah berada di ujung landasan. Kemudian dia berputar 180 derajat. Kapten Jacob yang sudah dikejar-kejar oleh waktu karena cemas, dia langsung memajukan tuas gas. Co-pilot KLM yang bernama William Merce kemudian mengingatkan kaptennya, Bentar, Cap. Kita belum menerima instruksi penuh nih dari ATC. Tunggu dulu bentar ya. Sembari menahan laju pesawatnya, Kapten Jacob berkata, "Ya saya tahu, makanya kamu coba tanyain deh." Mendengar jawaban itu, co-pilot Merce kemudian menghubungi menara petugas melalui radio VHF. KLM 4805 sekarang siap untuk lepas landas dan menunggu izin ATC kami. Nah, menara pengawas kemudian membacakan ATC clearance yang berisi rute penerbangan, ketinggian, dan jalur navigasi yang harus diambil oleh pesawat setelah lepas landas nanti. Tapi ingat, ini hanya pemberitahuan, bukan izin untuk lepas landas. Tapi karena ketegangan dan fokus Kapten Jacob yang dari tadi sudah terpecah, Kapten Jacob menganggap bahwa sinyal itu adalah izin untuk lepas landas. Sambil menahan rem, ia berkata, "Oke, kita berangkat." Co-pilot Merce yang sedang sibuk menulis instruksi rute, mengulangi kata-kata ATC dari radio. Tapi di akhir kalimat, ia menambahkan frasa yang tidak baku atau frasa yang sangat ambigu di dunia penerbangan. We are now at take-off. We are now at take-off. Atau dalam bahasa Indonesia, itu artinya bisa dua hal. Kami sekarang sedang lepas landas, atau kami sekarang berada di posisi lepas landas. Sementara di menara pengawas, ATC yang mendengar hal itu kebingungan. Dia dengan ragu menjawab, Okay, stand by for the takeoff. I will call you. Oke, tunggu untuk lepas landas ya. Saya akan memanggil Anda. Begitu kurang lebih. Mendengar percakapan radio tersebut, kru Pan Am yang masih ada di tengah landasan itu menyadari tidak ada yang beres. Pan Am tadi lagi merayap mencari jalan exit ke C4. Co-pilot Pan Am yaitu Robert Bragg langsung memotong pembicaraan di radio. We are still taxiing down the runway. Atau artinya kami masih berada di landasan pacu. Nah, karena sungguh kayak takdir bermain dengan kejam ya di sini. Karena sistem radio penerbangan saat itu masih bersifat simplex, artinya itu hanya satu orang yang bisa terdengar di satu frekuensi di satu waktu. Jadi ketika ada dua orang nih yang berbicara secara bersamaan, suara itu akan saling bertabrakan. Dan akhirnya jadi nggak jelas nih, dia nih ngomong apa. Pesan standby dari ATC dan juga peringatan dari Pan Am berbenturan tepat di detik yang sama. Nah, di dalam kokpit KLM yang terdengar hanyalah suara dengungan keras dan pekikan statis selama hampir 4 detik. Dan suara itu juga meredam informasi dari Pan Am kalau mereka ini masih ada di landasan pacu. Alias apa? Alias masih ada nih di jalur mereka. Artinya mereka udah depan-depanan nih. Tapi tiba-tiba Kapten Jacob di KLM melepas rem total. Pesawat itu melesat, menembus kabut tebal, meningkatkan kecepatannya dari 100 km per jam mencapai 200 km per jam hingga 400 km per jam. Satu-satunya orang di kokpit KLM yang merasa janggal saat itu adalah justru teknisi penerbangannya, Willem Schreuder. Dia ini sempat menangkap pesan radio dari Pan Am. Schreuder kemudian melakukan konfrontasi kepada Kapten Jacob. Cap, kayaknya Pan Am belum keluar deh dari landasan pacunya. Kapten Jacob dengan reputasinya yang sangat besar kemudian menjawab, "Oh, udah kok." Karena rasa segan yang sangat tinggi, Schreuder pun tidak berani untuk mengkonfrontasi lebih jauh. Pada pukul 17.06 di kokpit Pan Am, Kapten Victor kemudian menyipitkan pandangannya. Kayak kok ada
ada sesuatu gitu di depan. Apa nih? Tepat 200 meter di depannya, 2 sorot lampu sangat besar mendarat menembus dinding kabut, kemudian bergerak lurus ke arah mereka. Kebayang ya, jadi ini itu KLM, kemudian ini itu Pan Am yang lagi diem nih, tiba-tiba KLM maju perlahan mendekati Pan Am. Apa nggak shock? Kapten Victor kemudian teriak histeris, kurang lebih seperti ini. Seketika Kapten Victor langsung mendorong tuas gas ke batas maksimal dan langsung membanting setir ke kiri. Nah, di saat yang sama Kapten Jacob juga melihat siluet raksasa. Pan Am tahu bahwa jaraknya sudah dekat dan sudah terlambat untuk ngerem. Akhirnya Kapten Jacob memilih keputusan yang berakibat fatal. Dalam kecepatan lebih daripada 260 km per jam, Kapten Jacob kemudian berusaha untuk menerbangkan pesawatnya. Karena apa? Karena itu satu-satunya pilihan agar itu tidak terjadi tabrakan. Dipaksakan untuk mendongak ke atas, akhirnya ekor KLM itu menggores si aspal tersebut dan memercikan bunga api sepanjang 20 meter. Apakah berhasil? Yes, memang berhasil. Akhirnya KLM berhasil menerbangkan pesawat tersebut. Tapi bagian tangki bawah KLM tidak berhasil lolos. Dengan kecepatan hantam yang luar biasa, perut KLM merobek bagian atas kabin kelas 1 Pan Am, tepat di atas sayapnya. Hantaman itu seperti memotong bagian atas Pan Am dengan pisau raksasa. Disebutkan bahwa pesawat KLM yang kehilangan mesin dan sayap kanannya sempat melayang pincang sejauh 150 meter sebelum akhirnya terhempas kembali ke landasan. Dia berguling dan meledak seperti bola api raksasa. Nah, ini ironinya, ingat kan tadi bahwa KLM itu sempat mengisi full bensinnya. Inilah yang menjadikan api langsung melahap seluruh badan pesawat tanpa ampun. Dan semua orang 248 penumpang di KLM tewas seketika. Dan tewasnya dalam neraka api. Terus di Pan Am situasinya gimana? Situasi di Pan Am tidak jauh daripada KLM. Sisi kanan pesawat itu hancur total, namun sisi kirinya masih utuh. Tapi api mulai menjalar dengan sangat cepat dan melahap semua yang ada di dalam Pan Am. Kapten Victor dan co-pilot Robert dan juga ada salah satu teknisi, Jacobs, mendapati diri mereka berada di dalam kokpit yang lantai bawahnya sudah runtuh. Mereka merangkak melalui jendela kokpit yang pecah dan melompat ke sayap kiri pesawat yang masih utuh. Tentu saja di bawah mereka para penumpang juga berhamburan dari lubang-lubang badan pesawat. Mereka melompat dari ketinggian setara 3 gedung ke atas tanah dan rumput. Tepat beberapa kemudian, tangki bahan bakar Pan Am tiba-tiba meledak, menghancurkan sisa-sisa penumpang yang masih terjebak di dalam Pan Am. Dari 396 orang di dalam Pan Am, 335 orang tewas seketika, sementara 61 orang termasuk 3 kokpit tadi selamat secara ajaib. Di menara pengawas, petugas ATC mendengar suara ledakan. Namun karena terhalang kabut, mereka pun tidak bisa melihat apa-apa. Jadi ketika tim pemadam kebakaran bandara sampai di tempat, mereka hanya melihat KLM yang sedang menyala-nyala karena api yang menjalar pesawat mereka. Baru setelah beberapa menit mereka pun menyadari bahwa ada Pan Am yang juga terlibat di kecelakaan ini. Pesawat mereka penuh dengan darah dan juga api yang menjalar dan melahap badan pesawat mereka. Total korban jiwa di kecelakaan ini adalah 583 orang, menjadikannya kecelakaan penerbangan yang paling mematikan di sejarah. Keesokan harinya dunia terguncang hebat. 2 pesawat canggih tersebut hancur di atas tanah akibat kelalaian manusia. Ironisnya, setelah mendengar kecelakaan tersebut, manajemen puncak KLM sangat panik dan langsung mencari pilot terbaik mereka, yakni siapa? Kapten Jacob, untuk dikirim ke Tenerife guna menyelidiki kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa kapten yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Kapten Jacob sendiri, dan ia termasuk dalam salah satu orang yang tewas di 248 korban di KLM. Awalnya terjadi ketegangan diplomatik. Pemerintah Belanda melalui KLM mengirim tim untuk menginvestigasi apa yang terjadi. Karena Kapten Jacob sendiri adalah kapten yang sangat disegani, KLM awalnya menolak mentah-mentah bahwa Kapten Jacob telah lepas landas tanpa izin.
Mereka bahkan mencoba untuk menyalahkan petugas bandara yang notabene-nya merupakan orang Spanyol karena memiliki aksen Inggris yang tidak jelas. Namun ketika black box mereka berhasil ditemukan dan dianalisis bersama tim NTSB dari Amerika Serikat, kebenaran yang pahit pun tidak bisa disangkal. Rekaman suara tersebut menunjukkan bahwa pertama, ATC Spanyol memang menggunakan frasa yang kurang baku, namun tidak pernah mengizinkan untuk lepas landas. Yang kedua, interference radio berdecit, menyembunyikan pesan yang penting. Dan yang ketiga adalah faktor utama adalah kepercayaan diri Kapten Jacob yang dinilai berlebihan, dikombinasikan dengan kegagalan kru KLM untuk menentang keputusan salah sang senior tersebut. Pada akhirnya KLM menerima penuh tanggung jawab tersebut dan memberikan dukungan finansial kepada 583 orang yang tewas akibat insiden ini. Dari abu pembakaran di Tenerife, kemudian para ahli menyimpulkan kecelakaan pesawat jarang sekali terjadi karena kesalahan mekanis murni, melainkan karena kegagalan psikologis manusia di dalam kokpit. Tragedi ini kemudian melahirkan 3 perubahan besar di dunia penerbangan. 2. Yang pertama adalah Crew Resource Management atau CRM, yang menghapuskan konsep bahwa kapten adalah Tuhan di kokpit. Di sini disebutkan bahwa melalui pelatihan CRM, co-pilot dan teknisi diwajibkan secara hukum dan prosedur untuk bersikap asertif serta berani mengoreksi kapten pilot jika mendeteksi kesalahan. Kokpit diubah dari lingkungan yang otoriter menjadi lingkungan yang suportif, yaitu tim saling membantu satu sama lain. Kemudian yang kedua ada standarisasi bahasa penerbangan. Kata take off kini menjadi kata yang sangat sakral, di mana dikatakan kata tersebut sekarang hanya boleh diucapkan oleh pilot atau ATC ketika izin lepas landas benar-benar diberikan secara resmi. Di luar momen krusial tersebut, semua kru wajib menggunakan frasa departure atau keberangkatan untuk menghindari ambiguitas sekecil apapun di radio. Perubahan bukan hanya terjadi di sistem penerbangan saja, namun tragedi ini juga yang menyebabkan MPAIIC harus dibubarkan. Karena di sini menyebutkan bahwa bagaimana sebuah organisasi politik radikal seperti MPAIIC lewat gertakan bom konyolnya itu bisa memicu kepanikan massal yang berakhir pada kematian ratusan warga sipil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan gerakan mereka. Bagi MPAIIC ini juga adalah bunuh diri politik yang tadinya mereka ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, tapi kemudian malah dicap sebagai pemicu pembantaian massal. Ya iyalah, gila aja dia bohong karena teror bom tersebut. Ya kalau misalnya dia nggak bohong juga nggak akan ada tragedi kayak gini. Sedangkan warga Kepulauan Kanaria juga merasa muak karena dijadikan sebagai panggung tragedi dunia akibat ulah MPAIIC. Dukungan publik untuk gerakan ini menjadi nol. Antonio Cubillo kemudian juga menjadi target percobaan pembunuhan oleh agen Spanyol pada tahun 1978. Yang kemudian kejadian itu membuatnya lumpuh. Sehingga pada 1979 MPAIIC resmi dinyatakan bubar. Itulah tragedi penerbangan di Tenerife yang melibatkan 2 pesawat raksasa yang saling menghantam. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Aku Kaila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.